Kita lanjutkan. Untuk keterangan ini, limit fx, x mendekati a plus ini artinya pendekatan dari kanan. Kalau min berarti limitnya pendekatan dari kiri. Dibacanya, limit fungsi fx untuk nilai x yang mendekati a dari kanan, maka x-nya lebih dari a. Ya, A-nya tadi berapa? 2. Kalau ke kanan berarti lebih dari 2, berarti 2,0001 seperti tadi. Kalau min, pendekatan dari kiri, dibacanya limit fungsi fx untuk nilai x yang mendekati a dari kiri, maka nilai x-nya kurang dari a. Tadi misalnya 2, berarti 1,99. Ya, ini ya. Kalau misalnya 2, 1,99 dari kiri, kalau dari kanan 2,0001. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih mudahnya kita ke contoh soal. Tentukan limit fungsi fx jika fx-nya adalah 2x dan 2x ditambah 3 untuk x-nya kurang dari sama dengan 4 untuk fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua untuk x-nya lebih dari 4 jika ada ya. Kalau ada. Pembahasan. Untuk menentukan limit fungsi aljabar di x mendekati a, kita bisa menggunakan tabel seperti berikut. Seperti tadi ya. Untuk membuat tabelnya, berarti ada dua bagian, yang dari arah kiri dan dari arah kanan. Seperti itu. Nah, untuk dari arah kiri, berarti kan x-nya kurang dari a. A-nya itu adalah 4 ya, tadi ya, yang ini. Berarti 3,999. 3,99, 3,9. Kalau dari arah kanan berarti 4 lebih ya, 4,001, 4,001 dan sampai 4,1. Ya, boleh lebih dari ini ya, tapi ini hanya sebagian saja titik yang dimasukkan. Oke, ketika kamu sudah mendapatkan nilai fungsi x-nya, kemudian kamu substitusikan nilai x ini, yaitu 3,9 ini, ke fungsi ini. Ya, karena kan untuk x-nya kurang dari 4, berarti dia dari kiri ya kan. Berarti kamu misalnya menggunakan titik yang pertama 3,9 menggantikan x, berarti 2 kali 3,9, maka hasilnya 7,8. Kemudian 3,95 dikali 2 hasilnya 7,9. 3,99 dikali 2 hasilnya 7,98. 3,9999 dikali 2 hasilnya 7,9998. Kenapa dikali 2? Karena fungsinya adalah 2x ya. Terus, kemudian yang dari arah kanan, x mendekati 4 dari kanan. Berarti kan 4 lebih. Saya mengambilnya 4,00001 dikalikan 2 ditambah 3 ya, sesuai fungsinya. Nah, maka hasilnya 11,00002. Dan sampai 4,1 dikali 2 berarti 8,2 tambah 3 hasilnya 11,2. Nah, ingat tadi jika limit dikatakan ada apabila mendekati bilangan yang sama, L-nya 1, bukan L1 dan L2 ya tadi ya. Nah, di sini kan limit fx sama dengan L jika dan hanya jika x mendekati A min dari kiri sama dengan L, dari kanan yang plus juga L. Tapi kalau dari kiri ketemunya L1, dari kanan ketemunya L2, maka limitnya tidak ada. Kalau yang ini ada ya. Nah, maka karena yang dari kiri 7,998 hasilnya adalah 8, kemudian yang dari kanan adalah 11,0002, berarti mendekati 11. L1 8, L2 adalah 11. Maka tabel di atas menunjukkan limit fungsi fx sama x mendekati 4 dari kiri hasilnya 8 tadi ya, yang ini. Kemudian limit fx dengan x sama mendekati 4 dari kanan hasilnya 11. Maka limit kiri tidak sama dengan limit kanan, sehingga limit fungsi fx, x mendekati 4 tidak ada ya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, yang di sini berapa x-nya? 4, ya kan? 4. 4, berapa yang pertama? L1-nya? 8. Oke, berarti 4,8 itu di sini.
Jadi garisnya ini adalah L1 ya. Kemudian yang kedua 4, ini ya kan 11 ya. Berarti 4,11. Nah, di sini ini adalah L2. Tidak satu titik mereka L1 dan L2, maka kesimpulannya dia tidak memiliki limit atau tidak ada nilainya ya. Jadi kalau yang ada nilainya ketemunya di satu titik ya. Kalau yang ini ada 2L yang tidak sama. Jadi kesimpulannya tidak ada limit fungsi f(x) x mendekati 4, tidak ada ya. Paham? Ya. Catatan, secara konsep dasar matematika, cara mengerjakan soal matematika yang ada limitnya hanya tinggal mengganti atau mensubstitusi variabel x menjadi angka yang didekati oleh x tersebut. Jadi, untuk gampangnya, untuk mencari nilai limit adalah hanya mensubstitusi nilai x ini ke dalam fungsinya ini. Tapi ada catatan, kapan dia tidak boleh digunakan substitusi? Ketika kamu mensubstitusikan ke dalam sebuah fungsi penyebutnya 0, maka itu nggak boleh. Kalau pecahan harus difaktorkan, kalau akar harus dikali dengan sekawan. Maka kita lanjut ke contoh 2. Di sini ada limit fungsi 5x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 14 ditambah 6 per 8x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 9 min 6. Berapakah hasilnya limit dari ini? Nah, tadi kan ada pendekatan dari kiri, ada pendekatan dari kanan. Boleh pakai cara itu. Atau lebih cepatnya tinggal substitusi ya. Oke, berarti nilai x mendekati 1, satunya menggantikan variabel di sini. Berarti 1 pangkat 3, 5 kali 1 pangkat 3, 7 kali 1 pangkat 14 ditambah 6 per 8 dikali 1 pangkat 5 tambah 4 kali 1 pangkat 9 min 6. Ini ya, sudah ditulis. Nah, 5 semua angka 1 jika dipangkatkan, maka hasilnya 1. Kalau bilangannya positif, berarti hasilnya positif. Kalau bilangannya negatif, jika dipangkatkan, jika pangkatnya ganjil, maka hasilnya negatif. Kalau angkanya negatif, pangkatnya genap, berarti hasilnya positif. Karena satunya adalah bilangan positif, berarti hasilnya positif. Berarti 1 ya, 1 kali 1 kali 1, 1. Sampai pangkat 14 pun hasilnya 1. 1 kali 1 kali 1, kayak gitu kan. Nah, berarti di sini 5 dikali 1 adalah 5, ditambah 7, ditambah 6, 12 tambah 6, 18. Kemudian penyebutnya 8 kali 1, 8, ditambah 4, 12, min 6 adalah 6. Jadi hasilnya 18 per 6, yaitu 3 ya. Jadi untuk limit fungsi ini dengan x mendekati 1 adalah ada, yaitu 3. Paham ya anak-anak? Nah, jadi untuk lebih jelasnya ada sifat-sifat limit fungsi aljabar itu ada 8 ya. Yang pertama, limit fungsi k dengan x mendekati a, maka hasilnya adalah k. Limit fungsi x mendekati a, maka hasilnya adalah a. Limit fungsi k f(x) dengan x mendekati a, maka k-nya ini taruh depan, limit fungsinya tulis lagi. Kemudian nanti ini dikalikan dengan a-nya. Kemudian limit fungsi f(x) plus minus gx. Kenapa plus minus? Bisa plus, bisa min, maksudnya seperti itu. Jadi dipecah ya. Limit fungsi f(x) ditambah limit fungsi gx. Kemudian kalau min berarti ininya diganti min. Kalau misalnya kali, berarti limit fungsi f(x) dengan x mendekati a dikali limit fungsi gx jika x mendekati a tinggal dikali, seperti itu. Kemudian yang pecahan juga limit fungsi f(x) per limit fungsi gx ya. Kemudian jika dipangkatkan, hitung limitnya dulu baru dipangkatkan. Kemudian kalau akar, hitung limitnya dulu baru diakar pangkat. Dengan catatan f(x)-nya